Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat sebuah presentasi tentang instrumen alat ukur. Nama saya Taufik Hidayat, NIM saya 1911151215 dari Malam A. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah perancangan alat bantu. Oke, kita mulai. Instrumen alat ukur. Apa itu alat ukur? Alat ukur dalam bahasa Inggris disebut measuring tool adalah sebuah alat yang tujuannya untuk membantu dalam mengetahui nilai suatu besaran dari suatu produk yang diukur dengan tujuan mendapatkan nilai kuantitas dari suatu benda. Dimana jika kita menggunakan data pengukuran pada sebuah penelitian atau pekerjaan, maka data yang kita dapat adalah merupakan data pasti. Jenis alat ukur. Jenis alat ukur yang pertama adalah alat ukur kimia. Adapun alat ukur kimia ini saya ambil contoh gelas ukur. Ada berbagai ukuran untuk gelas ukur ini yang biasa digunakan di laboratorium, mulai dari yang kapasitasnya 2 mili hingga 2 liter. Fungsi utama gelas ukur adalah untuk mengukur volume suatu zat. Selanjutnya, alat ukur listrik. Alat ukur listrik kita ambil di sini adalah voltmeter. Voltmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur besaran tegangan listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Selanjutnya, alat ukur hidrolik. Saya ambil contoh di sini manometer AC ya. Merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendiagnosis gangguan yang terjadi pada sistem kerja AC. Selain itu, manometer AC juga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran pada sistem pengisian cairan pendingin atau freon pada sistem AC. Selanjutnya, alat ukur magnet. Yang tadi manometer, di alat ukur magnet ini ada alat ukur namanya magnometer. Merupakan alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengukuran medan magnet yang ada pada suatu benda, selain digunakan untuk mengukur besaran arus pada magnet. Untuk gambar-gambarnya bisa dilihat di Google ya, karena saya tidak mencantumkan gambar-gambarnya. Yang selanjutnya adalah alat ukur mekanik. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu alat ukur yang dari SMK saya sudah belajar dan cukup kompeten dalam menggunakannya. Sebenarnya saya banyak sih alat ukur yang bisa digunakan seperti jangka sorong, dial indikator, terus outset pictometer, busur derajat, dan lain-lain. Di alat ukur ini saya akan mengambil vernier caliper atau jangka sorong atau sigmat. Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Alat ukur yang selanjutnya adalah alat ukur optik. Alat ukur optik ini saya ambil contoh teodolit. Teodolit ini adalah alat ukur optik yang berfungsi menentukan tinggi dari tanah pengukuran sudut yang berupa sudut vertikal dan sudut horizontal dari spesifikasi tanah. Pada alat ukur ini harus ada teropong
yang berputar pada dua lingkaran berskala, yakni lingkaran tegak dan mendatar, atau X dan Y. Alat ini tergolong statis karena terdiri dari 3 kaki. Ada 3 macam teodolit, yakni teodolit retardasi, teodolit repetisi, teodolit elektrooptis. Selanjutnya alat ukur pneumatik. Alat ukur pneumatik ini saya ambil contoh tire pressure gauge. Tire pressure gauge ini berfungsi untuk memeriksa tekanan udara pada ban. Jadi tekanan ban itu harus sesuai antara kanan dan kiri, minimal antara kanan dan kiri atau semuanya sesuai. Tapi biasanya pada kendaraan itu yang belakang akan lebih besar tekanannya dikarenakan berat beban ada di belakang nantinya. Oke, alat ukur jangka sorong. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa alat ukur jangka sorong itu adalah termasuk kepada alat ukur mekanik ya. Di sini ada bagian batang. Mana itu batang dari jangka sorong? Ini adalah Ini adalah batang jangka sorong. Rahang ukur dalam itu ini ya. Rahang ukur dalam berarti yang ini. Yang ini. Rahang ukur luar yang ini. Skala Nonius. Untuk skala Nonius itu nanti skala besarnya di sini nih. Garis-garis. Yang ini ya, yang bergeraknya nih, yang di sini. Kalau yang garis-garis yang ada di batang itu skala utama. Ekor jangka sorong itu yang ini ya, untuk mengukur kedalaman dari jangka sorong. Terus kunci peluncur. Ini adalah kunci peluncur dari jangka sorong. Jadi nanti dia geraknya ke atas ke bawah dan dikunci oleh ini. Kemudian rahang tetap itu yang ini ya. Jadi dia tidak bergerak. Kemudian rahang gerak yaitu yang ini, yang ada garis-garis Nonius. Kemudian skala utama. Nah, skala utama itu yang ada pada batang. Angka yang ada pada batangnya. Oke. Saya hapus dulu. Selanjutnya, jangka sorong merupakan alat ukur mekanik yang lebih teliti dari mistar ukur. Alat ukur ini mempunyai banyak sebutan, misalnya jangka sorong, jangka geser, mistar sorong, mistar geser, atau vernier caliper. Pada batang ukurnya terdapat skala utama dengan cara pembacaan sama seperti mistar ukur. Pada ujung yang dilengkapi dengan 2 rahang ukur, yaitu rahang ukur tetap dan rahang ukur gerak. Dengan adanya rahang ukur tetap dan rahang ukur gerak, maka jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur dimensi luar, dimensi dalam, dan kedalaman dan ketinggian dari benda ukur.
Di samping skala utama, jangka sorong dilengkapi pula dengan skala tambahan dengan pengukuran yang disebut dengan skala Nonius. Ada pula jangka sorong yang tidak dilengkapi dengan skala Nonius. Sebagai penggantinya, maka dibuat jam ukur yang dipasangkan sedemikian rupa besarnya pengukuran dapat dilihat pada jam ukur. Dengan artian jam ukur ini adalah hasilnya itu terlihat pada layar digital. Tetapi saya ingatkan di sini, keakuratan suatu benda tidak dapat diukur dikarenakan jenis dari Vernier caliper itu sendiri. Misalkan yang pertama, dia tidak ada LCD untuk pembacaannya. Kalau yang kedua itu adalah Vernier caliper digital. Artinya yang tidak ada pembacaan otomatis itu mekanik. Jadi kita perlu menggunakan kecepatan berhitung. Untuk yang digital itu nanti jika kita mengukur suatu benda, nilainya akan muncul di layar. Langkah pengukuran. Nah, ini penting dikarenakan presisinya suatu pengukuran tergantung dari pengguna alat ukur itu sendiri. Langkah pengukuran yang pertama adalah kalibrasi. Saya simpelkan di sini, kalibrasi dari jangka sorong itu cukup mudah. Yang pertama, rapatkan rahang atas, rahang tetap. Rapatkan rahang tetap dengan rahang peluncur. Kemudian hitung skala 0 di utama, 0 juga sejajar dengan skala Nonius. Jika tidak sejajar skala utama dan skala Nonius, maka dipastikan jangka sorong ini telah rusak. Tetapi jangan dulu divonis begitu. Sebelum kita rapatkan rahang utama dan rahang peluncur, kita bersihkan dulu pencapit yang ada di rahang utama dan rahang peluncur. Oke, itu adalah langkah kalibrasi. Yang kedua, langkah pengukuran. Misalkan kita akan mengukur sebuah piston, diameter piston. Si pencapitnya ini pencapit dari utama dan peluncur dicapitkan ke diameter piston dengan aturan lurus. Artinya lurus itu tidak miring, kemudian tidak miring ke atas, tidak miring ke bawah, lurus sejajar. Dan untuk menjaga kepresisian dari piston, kita dapat mencabutnya pelan-pelan agar tidak menimbulkan goresan pada piston itu sendiri. Kemudian kita ukur. Kita lihat hasil pengukurannya. Nah, karena slide-nya sudah habis, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.